Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Untuk pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang permasalahan dalam perkembangan matematika. Kajian miskonsepsi tentang matematika dan sejarah matematika dimulai dengan kekeliruan tentang anggapan bahwa metodologi matematika adalah deduksi. Jadi banyak yang meyakini bahwa matematika itu selalu deduksi gitu. Terlihat dari bahwa matematika itu selalu dimulai dari postulat-postulat atau aksioma-aksioma yang diturunkan menjadi teorema-teorema. Dan itu berlangsung sangat lama. Akan tetapi semakin kesini itu semakin ada pertentangan bahwa tidak jarang matematika itu didapatkan dari beberapa kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya induktif gitu. Nanti di sini di modul yang sudah saya berikan itu nanti dijelaskan secara rinci contoh-contohnya seperti apa. Kemudian bahwa klaim bahwa matematika itu memberikan pengetahuan yang pasti. Kita tentunya sering mendengar itu bahwa matematika ilmu pasti. Dari dulu sampai sekarang ya kayak gitu-gitu aja gitu. Akan tetapi semakin kesini itu ada sanggahan di sini bahwa dari buku Inadequacy of Euclid, artinya ketidakcukupan tentang Euclid, postulat-postulat Euclid itu, postulat kelima itu banyak yang menyanggah bahwa yang namanya pada geometri Euclid atau pada the element itu banyak keraguan-keraguan di sana gitu, banyak kekeliruan dan keraguan-keraguan sampai Euclidnya itu jarang memakai postulat yang kelima dan lain sebagainya. Itu tidak cuma di Euclid saja, di yang lain juga sama gitu. Jadi banyak pembaharuan yang sifatnya menunjukkan ke ketidakpastian. Kalau dulu saya jelaskan bahwa sanggahan-sanggahan tentang postulat kelima atau postulat kelima itu miliknya Euclid itu disanggah sehingga memunculkan geometri-geometri yang lain seperti geometri natural, geometri non-Euclid dan lain sebagainya. Misalkan dulu kayak 3 tambah 6 sama dengan 9, semakin kesini ada misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, semakin kesini ada bilangan biner yang 1 ditambah 1 sama dengan 1 kosong gitu. Jadi ada tidak pasti, bisa berubah sewaktu-waktu walaupun yang lama masih tetap dipakai. Kemudian matematika bersifat kumulatif. Ada klaim bahwa matematika itu bersifat kumulatif, artinya semakin bertambahnya zaman itu matematika itu semakin berkembang dan tidak menggantikan yang sebelumnya, tapi semakin berkembang seperti yang saya ceritakan gitu. Ternyata tidak gitu. Ada beberapa cabang matematika yang semakin lama itu semakin ditinggalkan karena orang itu lebih cenderung mencari yang praktis gitu. Setelah misalkan ada rumus-rumus dan lain sebagainya, itu yang lebih ribet sebelumnya itu cenderung ditinggalkan dan dilupakan oleh praktisi gitu. Apalagi arahnya semakin kesini itu kan matematika banyak yang matematika terapan gitu. Seperti itu. Ini dicontohkan bahwa teori invarian itu sangat populer dari abad ke-13, sekarang sudah nggak dipakai. Kemudian yang namanya Pythagoras itu sebenarnya pembuktiannya itu ada banyak sekali ya. Sekarang orang pada nggak ngerti, taunya Pythagoras yang segitiga itu, padahal sebenarnya Pythagoras itu banyak gitu. Selanjutnya klaim bahwa pernyataan-pernyataan matematis itu selalu benar gitu karena didukung oleh aksioma-aksioma yang kuat. Nah, tetapi ada beberapa sanggahan gitu. Diceritakan bahwa dulunya itu orang itu beranggapan bahwa contohnya setiap garis yang kontinu itu terdiferensial di semua titik gitu. Itu dulunya kayak gitu. Yang kontinu yang nggak pernah putus itu terdiferensial di semua titik. Tapi semakin seiring berjalannya waktu, ternyata si Ampere gitu bahwa bisa ditunjukkan bahwa si Lakorik
dan Bertrand itu dan yang lainnya itu bisa menunjukkan bahwa ada loh fungsi yang dia itu kontinu, tidak pernah putus, tapi dia itu tidak diferensial di beberapa titiknya. Contohnya misalkan fungsi nilai mutlak X gitu, dia kan kayak lancip gitu. Nah, di pucuk lancipannya itu dia tidak terdiferensial di sana gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian bukti matematika itu tidak problematik, artinya tidak ada sanggahan ya, karena asumsinya yaitu karena intinya sama itu, karena dia bersifat, orang beranggapan bahwa matematika itu selalu deduktif, sehingga karena bukti-buktinya step-stepnya itu jelas dan kuat, maka dia tidak problematik, artinya tidak ada sanggahan. Nah, ternyata tidak. Setelah ini kalau membaca ini ternyata banyak sanggahan-sanggahan gitu. Ya contohnya yaitu tadi Euclid banyak disanggah, terus yang tadi bahwa setiap garis kontinu terdiferensial di semua titik, ternyata ada yang enggak dan lain sebagainya. Sama dengan sains-sains yang lain, ternyata ada beberapa, memang ada sekian banyak yang dia kalau ada teori baru tidak menggantikan yang lama, tapi ada beberapa yang sama aja. Tetap kalau ada yang baru ya tetap ditinggalkan, sama aja dengan sains-sains yang lain gitu. Kemudian ada tentang perkara irasionalitas, infinitas, dan 3 masalah konstruksi di zaman kuno. Ini tentang permasalahan-permasalahan ketika di zaman Yunani kuno ini. Yang pertama adalah krisis dari kuantitas yang tidak dapat diperbandingkan. Jadi ceritanya itu zaman dulu itu Pythagoras itu memandang bahwa esensi bilangan itu adalah esensi dari segala sesuatu. Artinya bilangan itu perwujudan dari segala sesuatu yang ada. Nah, ternyata ini si Zeno itu orangnya agak usil. Jadi dia itu entah Zeno atau entah siapa itu agak usil. Ternyata dia bisa menemukan bahwa akar 2 itu bilangan irasional. Nah, itu orang-orang Pythagoras itu tidak mau menerima itu karena ibarat kayak sekte ya. Sektenya si Pythagoras itu memandang bahwa bilangan itu perwujudan dari hal-hal yang nyata. Tidak ada bilangan irasional, itu tidak ada. Yang dikenal itu cuma bilangan rasional yang bisa dibentuk menjadi A per B, di mana B tidak sama dengan 0 gitu. Kemudian tentang paradoks Zeno tentang ketahinggaan, ini juga sama. Zeno itu jadi orang Yunani itu cenderung menghindari ketahinggaan. Itu Zeno itu ya hidupnya di masa-masa masa-masa Pythagoras itu. Jadi Zeno itu awalnya dia juga ngefans sama Pythagoras itu, tapi seiring berjalannya waktu dia punya gagasan-gagasan yang menolak tentang bahwa bilangan itu perwujudan dari sesuatu hal yang ada gitu. Dia menceritakan bahwa yang paling terkenal itu adalah paradoks Achilles yang sedang mengejar kura-kura gitu. Dia menceritakan bahwa misalkan kura-kura itu misalkan 100 meter di depan si Achilles gitu. Nah, Achilles tentu saja dia bisa mengejar di tempat kura-kura 100 meter itu. Tetapi menurut Zeno, saat Achilles sampai di 100 meter, otomatis kura-kuranya sudah pindah dari titik 100 meter itu kan gitu. Misalkan di titik 10 meter. Nah, Achilles mengejar lagi ke titik 10 meter itu. Pada saat Achilles sampai di titik 10 meter, si kura-kura juga sudah tidak di 10 meter itu lagi, tapi sudah maju lagi karena kura-kura juga berjalan. Sehingga kalau pakai logika itu Achilles itu tidak bakal bisa ketemu dengan kura-kura, karena setiap kali Achilles sampai di titik awal si kura-kura udah meninggalkan tempat itu gitu. Padahal itu sebenarnya dengan mudah ya orang bisa bilang bahwa Achilles tetap bisa sampai di kura-kura, bisa mendapatkan kura-kura itu. Tapi dengan logika si Zeno tentang ketahinggaan ini membuat orang pada masa Pythagoras itu jadi bingung, dan dia ya kayak orang sesat gitu. Terus kemudian 3 permasalahan konstruksi zaman kuno. Itu sebenarnya disebabkan karena ini sebenarnya permasalahan klasik yang dicetuskan oleh Plato sebenarnya. Karena Plato itu pada saat
geometri itu dia tidak boleh menggunakan penggaris, kemudian pokoknya dia itu hanya boleh menggunakan penggaris yang nggak ada angkanya, itu yang nggak ada ukurannya. Cuman yang kedua itu dengan jangka, penggaris sama jangka nggak boleh diapa-apain, sehingga orang itu jadi ribet. Yang pertama ketika mengukur kuadratur lingkaran, tapi dengan metode yang dicetuskan oleh Plato, nggak boleh pakai yang lain, pokoknya nggak boleh diukur, bolehnya cuma pakai penggaris sama jangka. Kuadratur lingkaran, nah ceritanya nanti dijelaskan bahwa kayak aja dewa, yang orang yang bilang bahwa dewa itu menginginkan membuat sebuah altar yang 2 kali dari altar semula, jadi mengkuadratkan yang ternyata bentuknya itu persegi, terus kemudian disuruh luasnya itu 2 kali itu. Nah, pakai jangka dan penggaris tidak bisa gitu. Kala itu tidak bisa. Kemudian yang pertama ini enggak ada. Yang pertama, yang tadi itu tentang menggandakan kubus. Yang ini kuadratur lingkaran. Kemudian yang lain tuh ada triseksi sudut. Cara membagi sudut menjadi 3 sama besar menggunakan penggaris sama jangka saja, nggak ada busur kala itu, nggak boleh sama si Platonya itu. Pokoknya sampai lama sekali, sampai abad ke-18 itu juga dipandang bahwa ketiga masalah tadi itu tidak masuk akal diselesaikan dengan metode yang dikemukakan oleh Plato itu, bahwa cuman boleh pakai garis yang nggak ada ukurannya sama jangka. Sebenarnya di abad 18 itu ketiga metode itu gampang dijelaskan, karena pada saat itu orang itu sudah bertransisi, jadi mensimplifikasi segala sesuatu, ada dengan diagram kartesius, menggunakan penggaris yang ada ukurannya dan lain sebagainya, sehingga itu jadi reasonable. Tapi kala itu pada saat zamannya Plato itu nggak boleh sama si Platonya, dan Plato itu yang namanya ibarat kata itu pengikutnya banyak, pengikutnya tidak berani melawan apa yang sudah diutarakan oleh Plato gitu. Sampai sini pembahasan tentang materi pada pertemuan 3. Terima kasih kepada teman-teman. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari mempelajari modul dulu, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di WA grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.